Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Diniani dengan NIM 210600089 akan menjelaskan mengenai bab 11 tentang permintaan agregat 2 di mana adanya penerapan model IS dan LM. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM, yang kedua ISLM sebagai teori permintaan agregat, dan yang ketiga depresiasi besar. Materi yang pertama yaitu menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah equilibrium di jangka pendek. Pembahasan yang pertamanya yaitu adanya perubahan belanja pemerintah yang meningkat sebesar delta G dapat meningkatkan pendapatan sebesar delta G dibagi 1 dikurang MPC sesuai dengan pengganda belanja pemerintah dalam teori Keynesian. Kurva IS akan menggeser ke kanan dan perekonomian akan bergerak dari titik A ke titik B. Namun, peningkatan belanja pemerintah juga menyebabkan tingkat bunga meningkat. Tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi perusahaan, sehingga kenaikan pendapatan dalam model ISLM eh, lebih kecil daripada dalam teori Keynesian. Perbedaan ini disebabkan oleh tingkat bunga yang lebih tinggi. Yang kedua, kenaikan belanja pemerintah dalam model IS dan LM. Kenaikan belanja pemerintah menggeser kurva IS ke kanan. Equilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Pendapatan pun meningkat dari Y1 ke Y2 dan tingkat bunga naik dari R1 ke R2 yang telah dipaparkan pada gambar 11.1. Lalu yang ketiga adanya perubahan pajak. Perubahan pajak dalam model IS dan LM mempengaruhi perekonomian seperti perubahan belanja pemerintah, tetapi pajak mempengaruhi pengeluaran melalui konsulasi. Pemotongan pajak mendorong konsumen berbelanja lebih banyak dan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Pengganda pajak menyatakan bahwa perubahan pajak menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta T. X MPC bagi 1 dikurang MPC. Pemotongan pajak berdampak pada pergeseran kurva IS ke kanan, meningkatkan pendapatan dan tingkat bunga. Tetapi, kenaikan pendapatan lebih kecil daripada dalam perpotongan Keynesian karena investasi yang berkurang. Lalu adanya penurunan pajak dalam model IS dan LM. Penurunan pajak menggeser kurva IS ke kanan dan equilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Pendapatan pun meningkat dari Y1 ke Y2 dan tingkat bunga naik. Lalu pembahasan yang kedua dari materi satu ini yaitu bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium dalam jangka pendek. Seperti yang pada gambar 11.3, dampak kebijakan moneter terlihat dari pergeseran kurva LM dalam model ISLM. Kenaikan jumlah uang beredar menyebabkan kenaikan keseimbangan uang real di mana M per P dan penurunan tingkat bunga. Hal ini menyebabkan pergeseran kurva LM ke bawah dan kenaikan tingkat pendapatan.
Dalam kerangka ISLM, penyesuaian ekonomi dari titik A ke titik B terjadi melalui penurunan tingkat bunga yang mendorong investasi dan meningkatkan pendapatan. Kebijakan moneter juga mempengaruhi pasar barang melalui mekanisme transmisi moneter, di mana kenaikan jumlah uang beredar mendorong permintaan terhadap barang dan jasa. Dan dalam perekonomian terbuka, kurs juga mencerminkan peran penting dalam mekanisme transmisi moneter. Kenaikan jumlah uang beredar dalam model ISLM menggeser kurva LM ke bawah. Equilibrium yang bergerak dari titik A ke titik B dan pendapatan yang meningkat dari Y1 ke Y2 serta tingkat bunga yang turun dari R1 ke R2. Lalu pembahasan yang ketiga dari materi ini adanya interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter. Dalam menganalisis perubahan kebijakan moneter atau fiskal, penting diingat bahwa kebijakan ini saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, jika Kongres ingin meningkatkan pajak, dampaknya tergantung pada respon dari Federal Reserve atau Fed. Jika Fed mempertahankan jumlah uang tetap, kenaikan pajak akan menyebabkan penurunan pendapatan dan tingkat bunga yang dapat mengakibatkan resesi. Jika Fed ingin mempertahankan tingkat bunga tetap, mereka harus mengurangi jumlah uang yang beredar yang akan memperburuk resesi. Namun, jika Fed ingin mencegah penurunan pendapatan, mereka harus meningkatkan jumlah uang beredar, meskipun ini akan menyebabkan penurunan tingkat bunga. Dampak dari perubahan kebijakan fiskal ini tergantung pula pada kebijakan yang ditetapkan oleh Fed. Pada gambar 11.4 di samping menunjukkan tiga hasil yang memungkinkan. Pada bagian A atau pada gambar yang pertama di paling atas, Fed mempertahankan jumlah uang beredar tetap atau konstan. Kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri, dan pada bagian B, pada kurva yang di tengah, Fed ingin mempertahankan tingkat bunga yang konstan. Dalam hal ini, ketika kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri, Fed harus mengurangi jumlah uang beredar untuk mempertahankan tingkat bunga pada titik awalnya. Pada bagian C atau paling bawah pada kurva di samping, yaitu Fed ingin mencegah kenaikan pajak agar tidak menurunkan pendapatan. Karena itu, Fed harus meningkatkan jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM ke bawah yang cukup untuk mengurangi pergeseran kurva IS. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa dampak dari perubahan kebijakan fiskal bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh Fed, yaitu apakah Fed mempertahankan jumlah uang beredar ataupun tingkat bunga atau tingkat pendapatan yang konstan. Selanjutnya adanya guncangan dalam model IS dan LM.
Model IS dan LM menggambarkan bagaimana pendapatan nasional ditentukan dalam jangka pendek. Model ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana gangguan perekonomian mempengaruhi pendapatan. Gangguan dapat dikategorikan menjadi gangguan pada kurva IS dan gangguan pada kurva LM. Gangguan pada kurva IS terjadi akibat perubahan permintaan terhadap barang dan jasa. Gangguan ini dapat muncul dari nafsu hewani investor, optimisme, dan pesimisme. Gangguan pada kurva LM dapat terjadi akibat perubahan permintaan terhadap uang. Fluktuasi ekonomi akibat gangguan ini dapat dikurangi dengan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal. Jika dilakukan dengan tepat, fluktuasi tidak akan berdampak pada pendapatan atau kesempatan kerja. Selanjutnya, apakah instrumen kebijakan Fed di jumlah uang beredar atau tingkat bunga? Analisis kebijakan moneter didasarkan pada asumsi bahwa Fed mempengaruhi ekonomi dengan mengendalikan jumlah uang beredar. Fed menggunakan tingkat bunga federal sebagai instrumen kebijakan jangka pendek. Ketika Fed mengubah kebijakannya, media hanya melaporkan perubahan tingkat bunga. Namun perubahan ini sebenarnya mencerminkan perubahan dalam jumlah uang beredar. Kebijakan Fed menggunakan tingkat bunga karena perubahan dalam jumlah uang beredar dapat menyebabkan goncangan pada ekonomi. Selain itu, tingkat bunga lebih mudah diukur daripada jumlah uang yang beredar yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dengan menggunakan tingkat bunga yang federal, Fed menghindari pertanyaan tentang ukuran uang mana yang terbaik. Lalu materi yang kedua yaitu ISLM sebagai teori permintaan agregat. Materi yang pertamanya dari model ISLM ke kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan tingkat pendapatan nasional. Kurva ini diderivasi dari teori kuantitas uang. Analisis menunjukkan bahwa pada jumlah uang beredar tertentu, tingkat harga yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Penurunan jumlah uang beredar akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Model ISLM juga digunakan untuk menderivasi kurva permintaan karena agregat dan menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional dan tingkat harga. Kurva ini miring ke bawah karena tingkat harga yang lebih tinggi mengurangi penawaran keseimbangan uang real yang mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan. Dari model ISLM ke kurva permintaan agregat, terjadi adanya derivasi kurva permintaan agregat dengan model ISLM. Pada bagian yang A, gambar yang di kiri yaitu pada gambar 11,5 sebelah kurva sebelah kiri menunjukkan model ISLM pada kenaikan tingkat harga dari P1 ke P2 dan menurunkan keseimbangan uang real serta menggeser kurva M ke atas. Pergeseran dalam kurva LM menurunkan pendapatan dari Y1 ke Y2. Dan bagian B, yaitu kurva sebelah kanan, menunjukkan kurva permintaan agregat yang meringkas hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Ini semakin tinggi tingkat harga dan semakin rendah tingkat pendapatan. Perubahan dalam kurva IS atau LM akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat. Contohnya peningkatan jumlah uang yang beredar atau belanja pemerintah akan memindahkan kurva permintaan agregat ke kanan.
Sebaliknya, penurunan jumlah uang beredar atau jumlah belanja pemerintah akan memindahkan kurva permintaan agregat ke kiri. Faktor lain yang dapat menyebabkan perubahan dalam permintaan agregat termasuk goncangan pada pasar barang dan pasar uang. Perubahan pendapatan dalam model ISLM juga dapat menyebabkan pergerakan atau pergeseran dalam kurva permintaan agregat tergantung pada perubahan tingkat harga. Lalu, bagaimana kebijakan moneter dan fiskal menggeser kurva permintaan agregat? Bagian A pada gambar 11.6 menunjukkan ekspansi moneter untuk setiap tingkat harga. Kenaikan jumlah uang beredar meningkatkan keseimbangan uang real dan menggeser kurva LM ke bawah, serta meningkatkan pendapatan. Jadi, kenaikan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Lalu di bagian B di sebelah kanan yang di atas menunjukkan ekspansi fiskal seperti kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak. Ekspansi fiskal menggeser kurva IS ke kanan dan setiap tingkat harga meningkatkan pendapatan. Jadi, ekspansi fiskal menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Lalu, pembahasan yang kedua dari materi kedua adanya model ISLM dalam jangka pendek dan jangka panjang. Model ISLM dirancang untuk menjelaskan perekonomian jangka pendek dengan tingkat harga yang tetap. Namun, model ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan perekonomian jangka panjang dengan tingkat harga yang dapat berubah. Dalam gambar 11.7 di bawah, terdapat tiga kurva yang penting, yaitu kurva IS, kurva LM, dan kurva permintaan agregat. Equilibrium jangka pendek ditunjukkan oleh titik K, di mana kurva IS memotong kurva LM. Perekonomian pada equilibrium jangka pendek berproduksi di bawah tingkat alamnya. Sedangkan equilibrium jangka panjang ditunjukkan oleh titik C, yang dimana agregat sama dengan tingkat output alamnya. Model ISLM membantu memahami perbedaan antara pendekatan Keynesian dan klasik dalam menentukan pendapatan nasional. Model IS dan LM dalam jangka pendek dan jangka panjang juga menderivasi kurva permintaan agregat dengan model IS dan LM. Pada bagian A menunjukkan model IS dan LM dikenaikan tingkat harga dari P1 ke P2 dan menurunkan seimbangan uang real dan serta menggeser kurva M ke atas. Pergeseran dalam kurva LM menunjukkan pendapatan dari Y1 ke Y2. Dan pada bagian B menunjukkan kurva permintaan agregat yang meringkas hubungan antara tingkat harga dan pendapatan. Yang semakin tinggi harga, semakin rendah tingkat pendapatan.
Lalu materi yang ketiga sekaligus materi yang terakhir yaitu adanya depresi besar. Di bagian pembahasan yang pertama adanya hipotesis pengeluaran dan di mana adanya guncangan pada kurva IS. Penurunan pendapatan dan turunnya tingkat bunga pada awal tahun 1930-an merupakan penyebab utama depresi besar. Terdapat beberapa pendapat mengenai penyebab penurunan ini, antara lain adalah pergeseran yang kontraktif pada kurva IS dan menurunnya investasi perumahan. Kejatuhan pasar saham dan penutupan bank-bank yang menyebabkan kurangnya dana untuk investasi juga ikut bertanggung jawab. Selain itu, kebijakan fiskal pada tahun 1930-an juga menyebabkan pergeseran kontraktif dalam kurva IS. Tidak ada penjelasan tunggal mengenai penurunan pengeluaran ini. Namun, semua pendapatan tersebut mungkin benar dan masing-masing berkontribusi terhadap penurunan besar-besaran dalam pengeluaran. Hipotesis pengeluaran dalam guncangan pada kurva IS mencakup di mana adanya juga hipotesis uang di guncangan pada kurva LM. Jumlah uang beredar yang turun dari 25% antara tahun 1929 dan 1933. Sementara tingkat pengangguran naik 3,2% menjadi 25,2%. Hipotesis uang yang menyatakan bahwa depresi besar terjadi karena jumlah uang beredar turun, didukung oleh Milton Friedman dan Anna Schwarzschild. Namun, ada dua masalah dengan hipotesis ini. Yang pertama, keseimbangan uang real tidak turun selama periode tersebut. Yang kedua, tingkat bunga nominal juga turun. Oleh karena itu, depresi besar tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan pergeseran yang kontraktif dalam kurva LM. Namun, penting untuk mempertimbangkan faktor lain seperti kebijakan moneter yang dapat bertanggung jawab atas terjadinya deflasi depresiasi besar pada tahun 1930-an. Lalu materi yang kedua pada depresiasi pasar ini yaitu hipotesis uang lagi di mana adanya dampak dari penurunan harga. Dampak deflasi yang menstabilisasi. Dalam model ISLM, deflasi meningkatkan pendapatan melalui dua saluran. Yang pertama, penurunan harga meningkatkan keseimbangan uang real yang menyebabkan pergeseran ekspansif dalam kurva LM dan pendapatan yang lebih tinggi. Kedua, penurunan harga meningkatkan pengeluaran konsumen melalui efek Pigo yang juga mengarah pada peningkatan pendapatan. Meski beberapa ekonom percaya bahwa deflasi dapat menstabilkan perekonomian, ada juga keraguan bahwa perekonomian dapat pulih sendiri. Dampak lain dari deflasi akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya. Dan dampak deflasi yang untuk menstabilisasi membuat para ekonom cenderung mengajukan dua teori. Teori yang pertamanya yaitu dari teori deflasi hitam, menjelaskan bahwa penurunan harga dapat menguntungkan kreditor dan dapat merugikan debitur. Teori ini menyebabkan pergeseran kontraktif dalam kurva IS yang mengakibatkan penurunan pendapatan nasional. Teori kedua menjelaskan dampak dari deflasi yang diharapkan. Untuk memahami bagaimana perubahan inflasi yang diharapkan mempengaruhi pendapatan, model ISLM perlu ditambahkan dengan variabel inflasi yang diharapkan. Jika deflasi diharapkan, hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan nasional. Penjelasan ini dapat memberikan sebagian tanggung jawab atas terjadinya depresiasi di masa lalu.
Pengeluaran investasi yang direncanakan menurun karena perusahaan percaya bahwa mereka harus melunasi utang dengan nilai yang lebih tinggi di masa depan. Sebagai akibatnya, penurunan pendapatan terjadi karena penurunan permintaan uang. Deflasi yang diharapkan dalam model ISLM yaitu deflasi yang bernilai negatif dari P, P di mana menaikkan tangga T bunga real untuk setiap tingkat bunga nominal, dan ini mengurangi pengeluaran investasi. Pengurangan investasi menggeser kurva IS ke bawah. Tingkat pendapatan turun dari Y1 ke Y2, dan tingkat bunga nominal turun dari I1 ke I2, serta tingkat bunga real naik dari R1 ke R2. Lalu pertanyaan terakhirnya yaitu dapatkah depresiasi terjadi lagi? Peristiwa depresiasi besar dipelajari oleh Peristiwa depresi besar dipelajari oleh para ekonom karena pentingnya sebagai peristiwa ekonomi. Namun belum ada kesepakatan tentang penyebabnya. Mayoritas ekonom percaya bahwa kesalahan yang menyebabkan depresi besar tidak akan terulang lagi, seperti jumlah uang yang tidak akan turun begitu drastis dan kebijakan fiskal yang tidak akan mengurangi permintaan agregat. Selain itu, lembaga seperti Federal Deposit Insurance Corporation dan sistem pajak pendapatan sudah ada saat ini untuk mencegah krisis yang serupa. Pengetahuan kita saat ini juga lebih baik dalam membantu pembuat kebijakan melawan pengangguran. Sekian materi dari bab 11 yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.